Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Teknik Logistik 1B angkatan 2023, kelompok 2 Fisika Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen Pengkapu, Dr. Engineering Agus Setiawan MSI dan Wikular Utama STM Engineering. Jadi di sini kami akan membahas mengenai penerapan frekuensi dan gelombang elektromagnetik pada sistem RFID dalam dunia logistik. Saya Nadia Rizaki dengan NIM 2310001. Hai, saya Vinta Roksana Riza Zabil dengan NIM 2311741. Saya Berlian Setia Anggita Ratiswandono dengan NIM 2310290. Halo, kenalkan nama aku Caria Fadila Husna dengan nomor NIM 2305951. Hai, aku Cania Tasya Umaro dengan NIM 2311936. Radio Frequency Identification atau yang disebut juga dengan RFID adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk, barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag. Suatu sistem RFID dapat terdiri dari beberapa komponen seperti tag reader, tag programming station, circulation reader, sorting equipment, dan tongkat inventory tag. Kegunaan dari sistem RFID ini untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi komputer. Data yang dipancarkan dan dikirimkan tadi berisi beragam informasi seperti ID, informasi, lokasi, atau informasi lainnya. Bagaimana cara kerja teknologi RFID dan sistem RFID adalah RFID terdiri dari RFID tag, pembaca RFID, dan sistem IT untuk mengumpulkan dan mengolah data dari tag RFID berisi chip dan antena. Berkat antenanya, pembaca RFID bisa mengirimkan gelombang magnetik atau elektromagnetik dan tag RFID ditempatkan di dalam medannya, menangkap sebagian energi untuk memberi daya pada RFID itu sendiri. Pembaca memodulisasi medan elektromagnetik untuk mengirim perintah ke tag. Konsep fisika yang digunakan dalam sistem RFID menggunakan prinsip fisika dasar berupa frekuensi dan induksi gelombang elektromagnetik pada cara kerjanya. Prinsip-prinsip ini berbicara tentang transfer energi dan spektrum elektromagnetik yang didefinisikan dalam hukum induksi elektromagnetik Faraday dan hukum Lenz. Gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang mempunyai sifat listrik dan sifat magnet secara bersamaan. Gelombang elektromagnetik memiliki banyak macam. Untuk RFID termasuk dalam cabang gelombang radio, di mana merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik pada spektrum frekuensi radio. Dalam spektrum elektromagnetik pada tag RFID, pemilihannya dikategorikan berdasarkan frekuensi pengoperasiannya. Terdapat empat tentang frekuensi utama yang digunakan dalam komunikasi RFID, yaitu frekuensi rendah atau LF, frekuensi tinggi atau HF, frekuensi ultra tinggi atau UHF, dan frekuensi gelombang mikro atau microwave. Untuk frekuensi yang rendah umumnya digunakan tag pasif, dan untuk frekuensi tinggi menggunakan tag aktif. Sehingga dalam RFID, konsep fisika berupa frekuensi sangat penting. Dikarenakan pemilihan dari frekuensi kerja sistem RFID akan mempengaruhi jarak komunikasi, interferensi dengan frekuensi sistem radio lain, kecepatan komunikasi, dan ukuran antena dari RFID itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan RFID. Nah, yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu ada memindai beberapa item secara bersamaan. Sistem RFID dapat memindai semua item yang masuk sekaligus dibandingkan dengan pemindaian optik yang hanya dapat menangani satu item dalam satu waktu. Nah, yang kedua ada mengurangi biaya. Biaya telah turun secara dramatis untuk memproduksi tag RFID aktif dan pasif yang membuat tersedia untuk digunakan dalam produk konsumen sekali pakai. Nah, yang ketiga ada kemampuan membaca dan menulis. Barcode hanya dapat ditulis dengan data satu kali, tetapi tag RFID dapat diperbarui sebanyak yang diperlukan untuk tag kelas 2 ke atas. Nah, yang selanjutnya tidak ada masalah garis pandang, yaitu tidak seperti pemindaian optik, tidak ada persyaratan garis pandang saat
saat memindai item. Hal ini membuat RFID ideal untuk lingkungan industri dan efisiennya tinggi. Nah, di sini juga ada kekurangan-kekurangan dari RFID. Yang pertama ada RFID dapat terganggu seseorang yang menggunakan frekuensi yang tepat pada spektrum elektromagnetik berpotensi mengganggu sistem RFID. Kalian juga dapat terus membaca tag RFID bertenaga baterai hingga mati. Nah, yang kedua ada masalah tabrakan pembaca, yaitu sistem perlu diatur dengan hati-hati untuk menghindari masalah tabrakan di mana banyak sinyal tumpang tindih. Ini telah ditingkatkan dengan protokol anti tabrak Gen 2 yang ditingkatkan. Nah, selanjutnya ada dapat dibaca pada jarak yang lebih jauh, yaitu sebagian besar sistem RFID dirancang untuk bekerja pada jarak kecil. Namun dengan ada antena gain tinggi, Anda dapat membaca tag dari jarak lebih dari 100 kaki tanpa mengetahui siapapun. Nah, yang selanjutnya ada dapat dibaca tanpa izin. Saat kami mulai menyematkan RFID di barang sehari-hari seperti pakaian dan produk konsumen, kami juga bergantung pada toko yang memindai setiap barang. Kami juga bawa untuk mencegah pencurian. RFID atau Radio Frequency Identification bisa menghasilkan data secara real time sehingga menjadikan insight sebagai perusahaan untuk mengidentifikasi produk pada supply chain secara efisien. Misalnya, di industri logistik, RFID berperan untuk melacak proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga penjualan. Sebagai contoh, tag RFID bisa dipasang pada sebuah produk untuk mengetahui jumlah stok. Contoh lainnya yaitu RFID dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi pemenuhan pesanan dan mengurangi pemrosesan. Hal ini dapat mempercepat proses logistik dan mengoptimalkan pengiriman barang. Itulah salah satu contoh penerapan fisika dalam bidang logistik. Teman-teman semua jadi paham kan apa sih RFID ini? Ditambah lagi saat ini kita sudah memasuki industri teknologi 4.0, di mana diharapkan RFID itu bisa memudahkan kita dalam proses pengiriman barang secara efisien dan mudah dalam bidang logistik. Nah, cukup sekian dari pemaparan materi tentang penerapan frekuensi dan gelombang elektromagnetik pada sistem RFID dari kelompok kami. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.